Usia belasan tahun merupakan usia penjajakan bagi seseorang. Di fase inilah ketertarikan antar lawan jenis terjadi. Ketika seseorang telah jatuh hati, bagaikan buta dibuatnya. Tidak sedikit dari mereka tidak memperdulikan akan latar belakang dari sang kekasih. Bahkan tidak sedikit juga dari mereka telah memberikan segalanya, bahkan yang teramat penting di dalam hidupnya. Melalui sebuah program acara terbaru kami, Big Band Show, kita akan mengulas bagaimana cara-cara berpacaran yang baik. Dan pada hari ini kita kehadiran seorang hamba Tuhan yang berkompeten di bidangnya. Beliau pada saat ini sedang melayani di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Medan dan juga merupakan coach bagi keluarga ataupun pasangan muda-mudi dan sering membawakan seminar-seminar. Salah satu seminarnya adalah A Biblical Portrait of Marriage maupun seminar pernikahan. Selamat datang Bapak Pendeta Iwan Purnomo. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih atas kehadiran di acara Big Band Show perdana. Oke. Pak, saya kira tadi di awal saya sudah katakan bahwasan dewasa ini banyak sekali anak muda yang cara berpacarannya itu sudah tidak pada jalurnya. Bahkan terkadang ada sampai takut untuk memulai sebuah hubungan ini. Pak, kira-kira apa sih sebenarnya definisi daripada berpacaran tersebut? Oke. Pacaran itu merupakan satu proses. Intinya satu proses. Proses perkenalan antara dua orang, tentunya laki-laki dan atau pria dan wanita, ya, dalam rangka untuk mencari kecocokan satu dengan yang lain, dalam rangka untuk bisa saling mengenal lebih dalam satu dengan yang lain sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan tentunya. Itu definisi pacaran. Oke, saya tadi ada dapat di situ singgung mencari sebuah kecocokan. Berarti mencari sebuah kecocokan, apakah boleh berpacaran tersebut itu dicoba-coba? Wow. Istilah coba-coba ya. Coba-coba kalau di dalam arti sekali lagi penjajakan boleh-boleh saja sih. Ya, coba-coba dalam arti bukan tidak serius. Ya, mencoba tetapi yang serius. Karena sekali lagi pada prinsipnya pacaran itu adalah satu masa untuk bisa mengerti satu dengan yang lain. Kembali untuk bisa mengenal satu dengan yang lain, untuk nanti diambil satu kesimpulan apakah kita akan melanjutkan hubungan atau mungkin jika perlu ya tidak ada salahnya untuk menghentikan hubungan atau putus daripada putus setelah menikah tentunya. Terlalu dipaksakan. Ya, jadi ketika pacaran lalu tahu masing-masing, mengenal masing-masing dan ada hal-hal yang prinsip yang mungkin itu nanti bisa mengganggu jika dilanjutkan di dalam pernikahan. So, bagi saya tidak ada salahnya kalau itu putus di dalam masa pacaran daripada nanti bercerai pada waktu setelah menikah. Lebih fatal ya. Yes. Hal-hal apa saja yang kira-kira akan membuka mata kita melihat pasangan kita nantinya? Karena begini, terkadang saya pernah mendengar sebuah kata itu, jikalau Anda berpacaran, coba buka mata Anda lebar-lebar. Nah, ketika Anda telah memasuki usia, memasuki pernikahan, itu matanya sebelah dibuka, sebelah ditutup. Ya. Nah, kira-kira benar nggak, Pak? Oh, ada benarnya. Pada waktu pacaran sekali lagi buka mata lebar-lebar dalam arti kita sungguh-sungguh mengenal, sungguh-sungguh tahu apa karakter daripada pacar kita. Kita mengenal dia punya kelebihan dan juga kita mengenal dia punya kekurangan, dan apakah kita bisa menerima terutama kekurangan itu. Nah, setelah menikah maka kita perlu
tutup mata sebelah tadi ya. Ya, ya. Artinya ya terimalah kekurangan itu dan bantu dia untuk bisa mengatasi kekurangan itu. Kira-kira begitu. Ya. Nah, Pak, kira-kira usia berapa sih yang tepat untuk memulai sebuah hubungan berpacaran? Bagi saya mungkin lebih tepat ukurannya bukan usia ya, tapi adalah kedewasaan seseorang. Memang ukuran kedewasaan orang masing-masing juga tidak sama ya. Ada yang usia 16 sudah sangat dewasa, sebaliknya usia 25 masih belum dewasa. Tetapi okelah jika mau diambil satu patokan, saya berpendapat mungkin usia 18 tahun atau usia orang yang sudah masuk di dalam universitas, jadi sudah menjadi mahasiswa, saya kira bolehlah mulai berpacaran. Ya, dalam arti terlalu cepat tidak baik, tapi terlalu lambat pun tidak baik. Usia 18 tahun lah mungkin sudah boleh mulai berpacaran. Jikalau terlalu cepat juga terlalu labil bagi mereka ya, saya kira ya. Terlalu cepat dia belum matang ya, masih bisa berubah-ubah gitu. Tadi Boksu ada katakan bahwasan kita harus memastikan pasangan kita itu orang percaya sebelum memasuki jenjang pernikahan. Nah, sebenarnya apa sih arti makna dari seiman dan sepadan? Seiman ya, pastikan pacar saudara sama imannya dengan saudara. Ya, terlalu berisiko kalau Anda mengambil atau berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Jadi sekali lagi, kalau di dalam masa penjajakan masih oke, tapi sekali lagi pastikan pacar saudara mempunyai iman yang sama sebelum pernikahan. Ya, itu ada begitu banyak kasus atau pengalaman yang terjadi, orang yang menikah tidak seiman menimbulkan banyak masalah, menimbulkan banyak kesulitan. Apalagi setelah mereka menikah. Jikalau sepadan, seperti mungkin latar belakangnya, apakah itu dari ekonomi, dari latar belakang keluarga? Oke, sepadan itu menjadi pertimbangan ya. Misalkan dari segi ekonomi, ya bagi saya atau pendapat saya, lebih baik Anda mempunyai satu kondisi ekonomi yang sepadan. Jika kita ekonomi antara pria dan wanita terlalu ada jenjang yang terlalu jauh, itu nanti juga akan menimbulkan kesulitan. Demikian juga di dalam misalkan pendidikan, yang pria mungkin gelarnya S3 atau bahkan profesor, sedangkan pacarnya mungkin SD atau SMP saja, itu akan menimbulkan banyak kesulitan. Nah, itu contoh-contoh mengapa kita harus mempertimbangkan memilih pacar yang sepadan gitu. Pak, ini ada sebuah pertanyaan yang lebih praktikal. Saya memiliki teman, nah kebetulan pacarnya tersebut itu masih non-Kristen. Nah, artinya dia pernah membawa pacar tersebut bergereja, beribadah, tetapi memang belum sampai kepada tahap menjadi orang percaya. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Apakah sang pacar tersebut hanya mengikuti arus agar hubungan ini berlanjut? Ataukah memang dia memiliki iman untuk percaya? Oke, mungkin praktisnya ini adalah bagaimana berpacaran dengan orang yang non-Kristen, begitu ya. Mungkin dia mau diajak ke gereja, dia mau beribadah, tetapi bagaimana kita memastikan apakah orang itu sudah percaya atau belum? Ya. Nasihat saya sebelum memasuki jenjang yang serius, misalkan itu proses lamaran atau jenjang
pernikahan, pastikan pacar saudara sudah percaya Kristus sebagai juru selamat. Dan bagi saya, pandangan saya, hal ini tidak boleh dikompromi. Nah, Boksu, menurut Boksu, efektifnya perbedaan usia berapa tahun antara si pria dan si wanita tersebut? Karena begini, ada hal si prianya itu umurnya jauh lebih tinggi daripada si wanita, bahkan sebaliknya, malah si wanita yang umurnya jauh lebih tinggi daripada si pria. Kira-kira menurut Boksu mengenai hal ini bagaimana? Tidak ada patokan yang pasti berapa perbedaan usianya. Tapi tentu tidak logis kalau perbedaan usia itu sampai 30 atau 40 tahun. Ya, karena nanti gaya hidupnya sudah beda, seleranya sudah beda dan akan menghadapi kesulitan. Ya. Pada umumnya pernikahan itu yang baik adalah pria lebih tua, ya. Mengapa demikian? Karena pria itu nanti akan menjadi kepala keluarga. Jadi saya sih punya pandangan lebih bagus pria yang lebih tua, ya. Walaupun di dalam beberapa case memang ada wanita yang lebih tua, ya. Bagi saya tidak ada salahnya sebetulnya, sekali lagi asal bisa tetap menempatkan diri bahwa suami nanti tetap akan menjadi kepala keluarga. Patokan beda usia berapa bagi saya asal tidak terlalu jauh lah, ya. Mungkin sampai 15 tahun masih oke sih gitu. Mungkin ya. Lebih dari itu memang nanti akan bisa mungkin beda gaya hidupnya, beda seleranya, beda eranya, zamannya itu. Dari segi pemikiran juga berbeda, semua berbeda. Bahkan dari segi kesehatan nantinya, daya tahan tubuh juga berbeda, ya. Nah, kemudian Boksu, kira-kira pemahaman dari sebuah cinta antara cinta dan nafsu. Nah, seringkali begini, perbedaannya sangat tipis sekali, bisa dikatakan 11-12. Nah, cinta tersebut tetapi nafsu gitu. Oke, di dalam masa-masa berpacaranlah itu nanti Anda punya kesempatan untuk menguji apakah pacar saudara itu cinta atau nafsu, ya. Karena kalau cinta itu memberi, tapi nafsu itu menuntut biasanya, ya. Cinta itu sekali lagi memunculkan kasih, tapi nafsu itu menuntut kasih, ya. Cinta memberi, nafsu itu menuntut. Cinta bisa menunggu, nafsu tidak bisa menunggu. Itu bedanya di sana. Cinta itu punya satu keinginan untuk menyenangkan pihak yang lain, tapi nafsu biasanya ingin menyenangkan diri sendiri. Itu. Cinta juga bisa memberikan rasa aman, tapi nafsu sekali lagi selalu mementingkan egonya. Nah, kira-kira itu perbedaan antara cinta dan nafsu, dan justru di dalam masa berpacaran itulah Anda perlu menguji apakah pasangan saudara betul cinta atau hanya sekedar nafsu. Dan kira-kira apa yang menjadi ukuran mapannya seseorang, baik itu ya di dalam keuangan, seorang calon kepala keluarga, Boksu? Ya, bagaimanapun menikah perlu satu kondisi finansial yang baik, ya. Baik tidak harus berlimpah-limpah tentunya. Baik dalam arti cukup, ya. Dan bagi saya pria harus mempunyai satu ekonomi yang bisa menjamin akan ketercukupan keluarga yang akan mereka bentuk. Karena nanti setelah menikah dia menjadi kepala keluarga dan dia bertanggung jawab penuh untuk kebutuhan daripada istri dan anak-anaknya. Mungkin dalam zaman sekarang, era sekarang, emansipasi, ya, wanita juga bekerja, ya, dalam arti istri nanti juga bekerja,
Saya pikir oke-oke saja. Istri boleh mendukung ya untuk menunjang kebutuhan daripada keluarga, tetapi tanggung jawab tetap kepada suami atau kepala keluarga. Artinya si pria tersebut mandiri secara finansial ya, Boksu ya. Yes. Nah, ada yang berkata begini, jangan menikah dulu lah, karena saya belum mampu membeli rumah. Nah, apakah ukuran membeli rumah tersebut menjadi patokan untuk kita dapat nantinya memulai sebuah pernikahan? Oh, zaman sekarang itu saya kira lebih mudah untuk mencari solusi ya. Saya kira kalau memang rumah harus kita punya, ya. Kalau belum sanggup membeli, ada solusi yang lain kan, bisa sewa sementara, ya. Atau sekarang solusi yang lebih masuk akal adalah kita mengambil rumah secara kredit, ya, sesuai dengan kemampuan daripada khususnya sang pria, gitu ya. Jadi untuk itu kalau menunggu semua mapan itu akan memakan waktu yang cukup lama itu, dan biasanya akan sukar untuk bisa mencapai satu titik mapan sampai punya rumah sendiri baru menikah. Sekarang ada banyak solusi saya kira. Bahkan karena menuntut finansial yang baik, itu seorang pria tersebut itu bekerja di luar negeri. Nah, untuk mampu secara mandiri membeli rumah. Berarti dengan kata lain, si pria dan si wanita ini mengalami LDR dong. Ya, Boksu ya. Nah, menurut Boksu, apakah LDR ini bagus bagi pasangan yang menjalin hubungan asmara? LDR sangat berisiko. Ya. Mungkin zaman sekarang Anda bilang yes kan bisa video call, ya. Tapi bagi saya itu tidak cukup. Ya. Prinsipnya LDR, berpacaran LDR risikonya besar. Ya. Kecuali sekali lagi kalau sang pacar tadi bekerja di luar negeri tetapi dengan satu jangka waktu yang jelas. Ya, bagi saya maksimal 2 sampai 3 tahun. Lebih daripada itu akan risiko besar karena terlalu banyak godaan untuk berpacaran secara LDR. Ya, begitu ya Boksu. Dan satu lagi Boksu, tadi di awal acara saya ada katakan menutup mata. Bagi mereka yang jatuh cinta itu menutup mata. Artinya tidak melihat bagaimana temperamental daripada si lawan jenisnya. Apakah temperamentalnya sangat tinggi? Nah, menurut Boksu. Nah, ini bicara soal karakter ya menurut saya ya. Karakter itu menjadi pertimbangan yang penting sebelum Anda memutuskan untuk menikah. Ya. Jangan Anda punya asumsi begini. Oke lah, yang penting menikah dulu karena tadi biasanya orang cinta itu buta. Ya, menikah dulu, nanti kalau sudah menikah pasti dia bisa dirubah atau saya bisa merubah dia. Nah, itu pada case-case yang saya jumpai biasanya orang tidak berubah itu. Jadi bicara soal karakter tadi, di dalam masa pacaran Anda harus tahu dia punya karakter dan kelemahan-kelemahannya, ya. Dan pertimbangan baik-baik apakah Anda bisa menerima karakter daripada pacar saudara. Ya. Karena itu biasanya akan terus dibawa sampai dia usia lanjut. Jadi kalau seperti misalnya salah seorang dari mereka itu terlalu tunduk kepada orang tua, itu pun masalah. Apakah masalah? Karena begini, di dalam hukum Taurat kan dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, ada juga yang kasus begini, dia terlalu tunduk kepada sang ibu ataupun sang ayah. Bagaimana menurut Boksu? Itu istilah yang lebih umum adalah anak papa atau anak mama, ya kan? Dan biasanya itu kalau anak tunggal itu lebih-lebih, ya.
Tetapi Alkitab memang mengajar hormatilah orang tuamu, ya. Tapi Alkitab juga mengajar ketika Anda menikah, hendaklah Kejadian pasal 2, seorang pria meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Artinya ketika seseorang itu menikah, maka dia harus meninggalkan orang tuanya. Bukan berarti tidak hormat, tetap hormat, tetapi kita punya kemandirian, ya, dan kita harus bisa mengambil keputusan-keputusan untuk keluarga kita yang baru. Orang tua boleh kita dengar nasihatnya, orang tua tetap kita hormati, tetapi di dalam keluarga yang baru jangan sampai orang tua yang memutuskan segala hal. Itulah. Jadi dengan kata lain, tidak boleh terlalu ikut campur dalam sebuah hubungan seseorang, ya, Boksu. Orang tua ya tidak boleh untuk terlalu dalam masuk di dalam keluarga daripada anaknya yang baru itu. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira idealnya berapa lama sih hubungan berpacaran sebelum memasuki jenjang pernikahan? Juga ini tidak ada patokan yang pasti. Ya, tidak boleh terlalu cepat, tapi juga tidak bagus kalau terlalu lama. Tidak boleh cepat itu kira-kira berapa tahun? Baru kenal 2-3 bulan langsung menikah. Ya, dan itu banyak terjadi hari-hari ini. Ya, baru kenal 2-3 bulan menikah. Bagi saya yang ideal adalah 2-5 tahun lah. Lebih dari 5 tahun pun menurut saya tidak bagus. Sekali lagi karena banyak nanti kemungkinan-kemungkinan yang bisa menggagalkan pacaran itu untuk menuju kepada jenjang yang lebih serius. Atau dengan kata lain bosan. Bosan. Ya kalau sudah bosan berarti dia tidak lulus di dalam berpacaran tentunya. Ya, tapi maksud saya kalau kita pacarannya terlalu lama, 5 tahun, di luar terlalu banyak godaan, terlalu banyak pilihan juga, nanti bisa berubah. Baik Boksu, saya kira acara talk show kita sampai pada saat ini. Terima kasih atas segala pengajaran dari Boksu. Dan juga terima kasih atas kehadiran Boksu di acara Big Band Show kali ini. Dan pelajaran yang dapat kita petik adalah cinta yang sejati itu memberi kasih sayang dan menjaganya, bukan mengambil hak yang bukan pada waktunya. Saya Benny Wijaya, mohon undur diri di hadapan Anda. Sampai jumpa kepada edisi mendatang. Tuhan Yesus memberkati.